Baik, setelah kita membuat template dan merancang database-nya, maka saatnya kita akan masuk ke dalam codingan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke dalam folder sum, kemudian masuk ke htdocs. Nah, di sini kita membuat satu folder untuk ditempati untuk menampung project kita. Nah, saya ingin membuat folder web pribadi. Ya, oke. Nah, di dalam web pribadi ini kita masih membuat folder supaya project kita ini rapi ya. Untuk merapikan kita buat beberapa folder, misalkan folder config untuk koneksi database. Kemudian kita buat lagi satu folder yaitu folder konten. Nah, ini konten adalah merupakan isi dari website kita nanti ya. Jadi kita bedakan nanti, kita buat dalam beberapa file. Misalkan ini menunya kita buat satu file dan berikut ke bawah ini adalah semua konten sampai di sini ya, karena internetnya tidak connect jadi videonya tidak muncul di sini ya. Nah, di sini sampai di sini adalah konten dan di bawah adalah footer. Jadi kita akan bagi tiga desain yang sudah jadi ini. Pertama menu atau dashboard, kemudian konten, kemudian footer. Nah, untuk konten di sini itu bisa berubah-berubah ya. Bisa saja berubah-berubah kontennya. Jadi kita buat satu folder khusus untuk menampung isi dari konten website kita. Oke, nah setelah itu config konten, nah kita buat satu lagi yaitu image untuk menampung gambar-gambar nantinya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita bisa mengambil atau kita masuk ke dalam codingan di web pribadi ini. Oke, kita set di sini, buka Visual Studio Code dan kita open folder, arahkan ke sum, kemudian htdocs, setelah itu web pribadi. Iya, di sini select folder. Nah, oke, kita sudah berada dalam web pribadi. Nah, saatnya kita akan membuat satu file dulu. Kita kasih contoh index.php. Oke, kita coba ya. Apakah ini berhasil? Kita echo dulu. Ini adalah folder web pribadi. Oke, simpan, Ctrl S. Setelah itu kita jangan lupa jalankan sumnya ya. Kita jalankan sumnya dulu. Jalankan Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah kita simpan, jangan lupa disimpan dulu. Kita lihat hasil untuk sementara. Cara untuk mengaksesnya adalah localhost web pribadi. Nah, oke. Jadi menampilkan kalimat ini adalah folder web pribadi. Ya, oke. Jadi di sini sudah jadi ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan memindahkan template yang kita sudah buat sebelumnya di index.php. Jadi kita ubah yang sebelumnya adalah index.html ya, berubah menjadi index.php. Oke, caranya mudah sekali. Kita cukup membuka ini, buka Notepad, kemudian Ctrl A, Ctrl C. Kita pindahkan ke Visual Studio Code di sini. Kita delete saja ini. Paste di sini, simpan. Save. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh ini. Ya, kenapa begini? Karena kita belum mengcopy folder, template dan sebagainya. Ini, nah, kita harus pindahkan ini ya.
Kita harus pindahkan. Saya copy semua, kecuali indeks ya, karena indeks kita sudah copy, jadi kita bisa tidak copy. Tapi supaya lebih rapi, saya copy saja semua. Copy. Kemudian kita paste di htdocs web pribadi. Saya paste di sini. Nah, indeks HTML-nya kita tidak gunakan lagi, jadi kita bisa delete ya. Saya delete saja ini. Nah, oke, kita coba jalankan. Apakah berhasil? Yang sebelumnya tampilannya seperti ini, kita coba. Oh ya, betul, berhasil ya. Nah, jadi seperti itulah cara memindahkan template. Ya, jadi kita sudah memindahkan template yang kita sudah buat sebelumnya ke dalam project PHP. Nah, di sini tidak muncul lagi indeks ya, karena indeks secara otomatis dibaca pertama kali oleh server apabila kita menjalankan project. Jadi kita cukup mengetikkan localhost web pribadi, kemudian enter, maka hasilnya kalau semuanya benar maka hasilnya seperti ini. Nah, oke, sekali lagi kenapa videonya tidak muncul, karena saya tidak mengkoneksikan ke internet. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat di video-video selanjutnya, kita akan merancang koneksi database, kemudian memisahkan menu dashboard, memisahkan konten, memisahkan footer. Ya, oke. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.